Halo guys, balik lagi di channel yang ngebahas ilmu serius dengan cara yang nggak bikin ngantuk. Di video kali ini, kita bakal ngebahas teori-teori kece yang sering nongol di dunia penelitian auditing. Yes, walaupun topiknya terdengar akademik banget, tapi tenang, gue bakal bawain ini dengan gaya yang chill dan gampang dicerna. Jadi, buat lo yang kuliah di jurusan akuntansi, atau lagi skripsian, atau sekadar pengen kelihatan pinter pas nongkrong, simak video ini sampai habis. Nah, sebelum kita bahas satu-satu teori kerennya, kita harus paham dulu, kenapa teori itu penting dalam riset audit. Gini bro sis, teori itu ibarat kacamata. Lu bisa lihat fenomena audit kayak misalnya fraud, opini audit, atau perilaku auditor dari sudut pandang yang lebih jernih dan terarah. Jadi, nggak asal nebak atau sotoy. Dengan teori, lu bisa ngerti, kenapa sih auditor bisa begini, atau kenapa klien nyembunyiin data. Intinya, teori adalah alat bantu mikir biar riset lu punya dasar yang solid, bukan sekadar asumsi. Kalau di dunia audit, ada satu teori yang legend banget, yaitu teori keagenan alias agency theory. Ini teori yang udah kayak jantungnya penelitian audit. Teori ini ngejelasin relasi antara dua pihak, prinsipal, si pemilik perusahaan kayak investor, dan agent, si pengelola perusahaan itu sendiri. Karena si pemilik dan si pengelola beda orang, ada kemungkinan konflik kepentingan. Makanya, dibutuhkan pihak ketiga yang netral dan bisa dipercaya buat ngecek laporan keuangan. Siapa tuh? Yoi, auditor. Jadi, kalau lo nemu riset tentang peran audit buat menurunkan asimetri informasi, atau kenapa perusahaan butuh audit eksternal, biasanya pakai teori keagenan ini. Masuk ke yang lebih dalam, teori kognitif. Ini cocok buat lo yang risetnya fokus ke perilaku auditor. Teori ini ngajarin bahwa keputusan auditor tuh dipengaruhi sama cara otak mereka ngolah informasi. Misalnya, kenapa auditor bisa keliru kasih opini? Kenapa mereka bisa bias? Bisa jadi karena overload informasi atau terlalu percaya sama pengalaman masa lalu. Jadi kalau lu mau bahas topik kayak judgment auditor, skeptisisme profesional, atau bias kognitif, teori ini wajib banget dimasukin. Nah, ini cocok buat riset yang nyenggol insentif dan etika auditor. Teori yang sering dipakai di sini biasanya teori harapan, expectancy theory, atau teori keadilan, equity theory. Contoh ya, lu bikin penelitian tentang pengaruh bonus atau fee audit ke kualitas audit. Teori harapan bilang, seseorang bakal kerja maksimal kalau mereka percaya kerja keras mereka bakal dihargai. Tapi, bisa juga sebaliknya. Kalau mereka ngerasa hasilnya nggak adil, mereka bisa males atau bahkan main curang. So, teori ini bisa bantu lo ngulik kenapa auditor kadang nurunin kualitas kerja atau kenapa bisa ada audit failure. Teori selanjutnya yang sering banget dipakai di audit adalah teori signaling. Gampangnya gini, perusahaan tuh pengen kasih sinyal ke publik bahwa mereka tuh sehat, jujur, dan nggak main-main. Salah satu cara buat ngasih sinyal itu adalah pakai jasa auditor top. Jadi, kalau lo bikin riset kayak pengaruh reputasi KAP terhadap reaksi pasar atau pengaruh audit berkualitas terhadap nilai perusahaan, teori signaling ini bisa lo jadikan landasan teoritis. Nah, yang satu ini cocok buat riset yang nyambung sama CSR, sustainability, dan audit lingkungan. Teori legitimasi bilang perusahaan itu pengen kelihatan sah di mata publik. Makanya mereka mau ngelakuin hal-hal kayak audit atas laporan keberlanjutan atau audit sosial biar dapat kepercayaan masyarakat. Jadi, kalau lo riset soal audit non-keuangan, teori legitimasi ini bisa jadi senjata lo. Teori ini bilang bahwa perilaku organisasi itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Maksudnya, perusahaan atau auditor itu sering ikut-ikutan standar atau norma yang berlaku biar nggak dibilang aneh atau ketinggalan zaman. Contohnya, kenapa perusahaan mau ganti KAP setelah aturan baru keluar?
Kenapa auditor lebih patuh setelah regulasi makin ketat? Nah, teori institusional bisa bantu lo jelasin itu semua. BTW, teori-teori tadi nggak harus lo pakai satu-satu. Lo bisa juga kombinasiin 2 atau 3 teori dalam satu penelitian, asal lo ngerti peran masing-masing. Misalnya, lo bisa pakai teori keagenan buat jelasin kenapa perusahaan perlu audit, terus pakai teori kognitif buat bahas kenapa auditor bisa salah deteksi fraud. Mantep, kan? Oke guys, itu tadi deretan teori-teori yang sering banget dipakai dalam penelitian auditing. Mulai dari teori keagenan yang udah kayak nasi di warteg, sampai teori legitimasi yang bikin perusahaan kelihatan sah di mata publik. Kalau lu lagi nyari ide buat skripsi, tesis, atau bahkan konten akademik, teori-teori ini bisa jadi starting point lo buat bikin riset yang tajam dan grounded. Ingat, teori itu bukan cuma buat hiasan di bab 2. Tapi jadi dasar lo buat mikir kritis dan nyusun argumen. Kalau video ini ngebantu, jangan lupa like, komen, dan share ke temen lo yang lagi berjuang nulis skripsi. Dan pastinya, subscribe dong biar nggak ketinggalan konten seru lainnya. See you di video berikutnya. Dan ingat, belajar itu berat kalau sendirian. Bareng kita jadi ringan dan asik. Bye!